Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala yang saya hormati, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan iring salam semoga selalu tercurah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala dunya waddin wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Haji Manjur Muhammad yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Cacap Salim selaku Ketua RW 06. Yang saya hormati Ustadz Komarudin Yas. Yang saya hormati Bapak Rahman. Saya menyapa kepada seluruh remaja yang telah sukses melaksanakan kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan di 11 Agustus 1920, maaf, ingatnya saya masih 2000. Luar biasa, kalian semuanya menarik. Tentu malam yang membahagiakan bagi kita semuanya kalau kita mengingat 75 tahun yang lalu dalam sebuah sejarah. Tentu kita patut bersyukur kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka telah mengorbankan semuanya, jiwanya, raganya, hartanya, dan bahkan keluarganya demi perjuangan Republik ini, Republik Indonesia, supaya anak, cucu, dan seterusnya kita benar-benar bisa menikmati kemerdekaan ini. Sekiranya kita semuanya sebagai generasi penerus tidak lupa, tidak henti untuk senantiasa mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita, khususnya di lingkungan RT 07, kita sama-sama akan melaksanakan yaitu tasyakuran. Ini tentu menjadi roh semangat bagi kita semuanya supaya nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita semuanya bisa kita tiru tentang patriotismenya. Tentu beda kalau dulu harus memegang senjata, dulu harus berperang, dulu bahkan harus berpisah dengan keluarga, bisa berhari-hari. Segera berakhir, semuanya sirna dari muka bumi khususnya Indonesia. Kita bisa beraktivitas, kita bisa berkegiatan seperti semula tanpa ada halangan dan rintangan apapun. Waktunya hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ruangoben dalam hal ini kami warga di lingkungan 07 ini berharap dengan adanya kehadiran Bapak, ini permulaan Pak, mudah-mudahan permulaan yang baik, dan memang ini menjadi sebuah keinginan kita. Kalaupun belum saja sudah datang, saya pikir ntar kalau sudah jadi maksudnya, ntar datangnya lebih intens ntar. Amin. Ya. Ya, maksud dan tujuannya tentu juga bisa bersilaturahmi di antara kita semuanya, karena inilah realita kehidupan di masyarakat lingkungan. Ini bukan di komplek Pak, ini di perkampungan. Mudah-mudahan kelak menjadi sebuah perhatian Bapak
dan tentu ada program-program pemerintah bisa sampai ke paling bawah, yaitu masyarakat di lingkungan kita ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Inilah rasa syukur kita semuanya sebagai warga RT 07, RT 06. Mudah-mudahan Indonesia Jaya selalu merdeka. Sekarang seharusnya kita memperingati hari kemerdekaan, tapi kita nggak pernah ngomong merdeka. Berarti malam hari ini kita harus merdeka ya. Allah Akbar dulu, merdeka dulu. Allah Akbar dulu. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Emang namanya agak susah dikit Pak ya. Saya tadi ngapalin 10 menit kagak dapet juga. Sini Pak. Iya Pak. Audiensnya muter kok, jadi kita posisinya apa ya? Bunga melati, buah cakung. Hadirin yang baik hati, assalamualaikum. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Yang kami hormati ini para tokoh masyarakat, Pak RW 06 ya, guru kita alhamdulillah, dan yang paling energik ya di sini Pak RT Andi, subhanallah ya, tempatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan tempat ini ya, memberikan manfaat yang besar bagi warga. Para tokoh masyarakat di sini ada Ustadz kita, Ustadz Komarudin Akyah, dan seluruh tokoh yang mohon maaf saya takut salah menyebutkan ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, para alim ulama ya, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT. Amin. Jadi Pak MC, Pak Adam ya, alhamdulillah tadi nanyain ke saya, ini Tuhan Habib dari mana ini katanya? Namanya tuh aneh begitu ya. Baru dengar kayaknya belum ada yang namain ini namanya kayak belum ya. Jadi nama saya ini ada asal muasalnya. Boleh cerita dikit ya? Jadi namanya sebenarnya panjang. Ibu-ibu ya, kalau ada yang hafal nama saya nanti di akhir ya, yang panjang saya kasih hadiah, khusus ibu-ibu doang ya. Jadi namanya panjang banget ya. Nih, saya ngadep ke sini ya. Namanya itu Ruhamma ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kira-kira ada yang bisa ngulang nggak Bu? Hah? Bentar, terakhir saya mau pulang saya tanya ya. Jadi alhamdulillah namanya itu Pak sebenarnya. Jadi ini nama dari orang tua saya. Orang tua saya pengen banget punya anak ya, dan namanya dari Al-Quran. Di surat Al-Fat itu ya, saya anak ketiga dari 13 bersaudara. 13 saudara, ada yang ini Pak RW anaknya berapa Pak? Hah? Ada nggak yang 13 ini? Kayaknya susah ya romannya zaman sekarang ya. Jadi kayaknya 13 ini susah. Dan ibu saya melahirkan 13 orang sehingga alhamdulillah awet muda. Jadi kata ibu-ibu kalau mau awet muda banyak anaknya Bu. Kalau nggak percaya coba aja. Jadi itu saya lahir di Ciputat ya. Saya asli orang Tangsel ya. Jadi lahir di Ciputat, besar di Ciputat ya. Terus apalagi ya, itu nama saya dipotong oleh guru SD saya di Ciputat 1, jadi namanya Ruhama Ben.
Nah, kalau lamaru bain artinya susah. Tapi kalau ruhamma ubainahum ya, ini artinya subhanallah. Ini doa ya. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an, sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Diabadikan di situ ya. Karena mereka sikapnya seperti ini, yaitu asidda walal kufar ruhamma ubainahum. Jadi tegas kepada kekufuran tapi saling berkasih sayang sesama kaum muslimin. Jadi orang Islam harusnya memang harus saling sayang menyayangi ya, nggak boleh membenci atau memusuhi. Beda-beda dikit nggak apa-apa dah gitu. Apalagi kalau bedanya bukan beda yang masalah akidah ya, masalah fikih biasa. Jadi ruhamah bainahum ini harus ada pada setiap kaum muslimin. Jadi saling berkasih sayang. Saya lahir di Ciputat tahun 64 ya, tahun 64 ya. Anak saya alhamdulillah ada 7 harusnya, yang ada 5. Itu ya. Saya sekarang tinggal di, tadi ada yang nanya tinggal di mana Pak? Saya sebenarnya tinggal di Pondok Indah. Cuma keselip cabai dikit, jadi Pondok Cabai Indah gitu. Jadi orang kalau Pondok Indah kan apal gitu ya. Baru amat tinggal di mana? Pondok Indah tapi keselip cabai. Pondok Cabai Indah ya, di dekat UT Universitas Terbuka. Jadi pertama kali terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya. Kami mengucapkan selamat kepada warga RT 07 ya, RW 06 Kelurahan Jombang yang sudah memperingati ya, mengenang jasa pahlawan kita di hari ini ya. Dan nanti kayaknya ada pembagian hadiah katanya begitu ya. Mudah-mudahan suasana ini terus kita jaga ya. Mudah-mudahan keguyuban ini menjadi modal kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena situasi sekarang ini saya keliling kemana-mana Pak RT, Pak RW ya, itu dampaknya sangat luar biasa. Banyak warga yang tadinya enak-enak kerja jadi nggak kerja. Ada yang mulai dirumahkan, Gojek penumpangnya kurang, jualan yang belinya hampir menurun drastis. Sampai saya yang punya rumah sakit juga begitu. Tapi alhamdulillah sedikit yang rumah sakit. Cuma akhirnya pegawai rumah sakitnya yang susah digajinya gitu. Jadi situasinya semua mengalami situasi seperti ini ya. Namun kita tidak berkecil hati ya. Kita harus husnuzon pada Allah SWT. Allah kasih ujian kepada kita untuk mengangkat derajat kita insyaallah. Masalah rizki itu bukan urusan manusia, urusan Allah juga. Kita usaha aja, insya Allah Allah akan bukakan rizkinya kepada kita. Tapi saya miris juga kalau ketemu masyarakat, terutama RT dan RW ini yang paling terdampak pengaruhnya atas bantuan-bantuan yang ada. Jadi bantuan yang ada ini dari pemerintah ada, cuma jumlahnya ya setahu saya tidak memadai. Jumlah yang terdampak besar, tapi yang dibantu sedikit sehingga Pak RT dan RW lah yang menanggung akibatnya. Maka ke depan ini Pak RT sedikit saya ada program ya, kalau Allah izinkan ya, kita nggak tahu siapa yang mau jadi pimpinan kita besok ya, karena Bu Airi sudah kelam. Tapi saya yakin bahwa yang namanya wali kota, wakil wali kota namanya udah ada di Lauh Mahfuz. Jadi Allah sudah ada tuh namanya. Cuma kita sekarang ikhtiar saja. Jadi salah satu yang saya amati adalah peran penting RT dan RW dalam membangun kota ini. Jadi Pak RT, Pak RW lah yang sangat paham siapa warganya. Pak RT tahu siapa yang pindah, siapa yang datang, siapa yang lahir, siapa yang meninggal, ya nggak? Siapa yang nikah, siapa yang cerai, siapa yang nikah lagi? Enggak, nikah lagi mau nggak lapor ya. Jadi semuanya tahu Pak RT nih, Pak RW ya. Yang miskin dia tahu, yang janda dia tahu ya kan, yang yatim dia tahu. Maka kalau dilibatkan pendataan dengan aplikasi ya, ada orang Lajada nih ya. Mana tadi Lajada? Aplikasi ini disiapkan Pak RW ya, Pak RT mengupdate data itu. Sehingga kalau ada bantuan itu udah jelas jumlahnya. Karena wali kota sekarang ini dibantu langsung dari RT dan RW datanya. Ini harapan kita. Begitu juga aspirasi masyarakat. Mau ngebangun yang ngerti RT dan RW. Semua sumber rencana pembangunan daerah itu masukannya salah satunya dari Pak RW dan Pak RT.
Maka besok katanya tadi di sini ada pasum ya, ada pasum yang udah lama belum dikelola oleh warga gitu, oleh Pak RW dan RT. Maka itu bisa diusulkan di dalam aplikasi tersebut. Jadi musrenbangnya Pak RW, musrenbang online ya. Jadi semua warga nanya ke Pak RT, Pak RW udah diusulin dong, udah. Ini buktinya. Kapan direalisasikannya? Ini kita jatahnya tahun ini, bulan ini. Lalu kalau ada yang belum ya ini kira-kira tahun depan. Sehingga nggak ada lagi teriakan. Waktu itu saya jadi wakil ketua DPRD periode Bu Airin yang pertama kali, saya jadi pimpinan dewan. Pas musrenbang ada Pak RW teriak begini, pimpinan, udah 7 tahun saya usulin nggak ada jawaban sampai sekarang gitu. Pak RW pasti ngalamin juga yang begini-begini gitu. Karena memang uangnya terbatas ya, tapi harus ada keterbukaan kenapa belumnya. Nah ini aplikasi ini yang akan kita coba perjuangkan. Itu kira-kira jadi niatan saya maju, insya Allah ingin bukan menjadi penguasa tapi menjadi pelayan, menjadi pelayan masyarakat seperti Pak RT, Pak RW, melayani masyarakat. Kita ingin ngebantu masyarakat, membantu mensejahterakan masyarakat. Jadi itu salah satu tugas mulia seorang pemimpin itu ya, adalah kalau di Al-Quran itu pertama menjaga ibadahnya aman, bagus ibadahnya. Yang kedua mereka bisa makan ya, sejahtera hidupnya. Yang ketiga tugasnya adalah menjaga rasa aman dan nyaman. Jadi kalau 3 ini ibadahnya dia terfasilitasi ya, dimotivasi juga. Yang kedua makannya terjaga, aman, sejahtera. Yang ketiga dia merasa aman dan nyaman di lingkungannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Nama saya tadi apa Bu? Nah,